Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas satu saham yaitu Bank OK Indonesia dengan kode emiten DNAR. Perjalanan panjang telah ditempuh oleh Bank OK Indonesia dari proses akuisisi sampai proses merger sampai sekarang Bank OK Indonesia terus berdiri. Untuk sebuah bank, Bank OK Indonesia sendiri itu bisa dibilang masih banyak yang harus ditempuh untuk menjadi bank yang dapat terus berdiri untuk tahun-tahun ke depan. Karena kita tahu bahwa sekarang syarat minimal sebuah bank dapat terus bertahan menurut peraturan OJK yaitu adalah 3 triliun minimal pada tahun 2022. Tetapi ada keringanan khusus, ada keringanan dari OJK pada tahun 2021 masih diperbolehkan memiliki modal inti 2 triliun, di mana Bank OK Indonesia sudah memiliki modal inti 2,53 triliun. Jadi masih aman untuk tahun ini. Untuk tahun depan perlu ditambah lagi sampai 3 triliun jika tidak ingin usahanya itu berhenti. Kita melihat peraturan terbaru daripada OJK untuk bank-bank lama memang seperti itu, dan untuk bank-bank baru justru lebih berat, yaitu harus memiliki modal minimum 10 triliun. Tentu saja ini tidak berlaku bagi bank-bank yang lama, ini hanya untuk bank-bank yang akan dibangun yang baru. Jadi untuk Bank OK Indonesia untuk tahun ini masih aman. Nah, saya pikir ini juga menjadi salah satu alasan kenapa saham ini akan melakukan right issue sebentar lagi. Katanya sih kalau dari RTI Bisnis, dia akan melaksanakan right issue pada tanggal 21 September. Berarti sebentar lagi. Sekarang kan tanggal 14 September pada saat video ini direkam. Berarti masih ada waktu 1 minggu. Berarti right issue-nya itu hari Rabu depan. Dengan rasio 2:9. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti tentang right issue ataupun aksi korporasi yang lain, nanti akan saya bikin video khusus untuk menjelaskan tentang ini. Kita bisa melihat bahwa Bank OK Indonesia serius dalam menggarap bisnis bank. Karena itu dia menambahkan modal, kalau kita hitung-hitung 2/9 dengan harga yang ditawarkan yaitu 197, maka modal yang akan didapatkan oleh Bank OK itu sekitar 500 miliar yang akan didapatkan oleh Bank OK melalui aksi right issue. Ditambahkan dengan ekuitasnya atau modal intinya sekarang yaitu 2,53 triliun, maka aset atau modal inti atau ekuitas yang akan dimiliki oleh Bank OK Indonesia akan berjumlah 3 triliun ke atas. Maka hal ini membuat Bank OK itu dapat mengamankan posisinya untuk melakukan usahanya sebagai bank sampai tahun 2022. Ini merupakan langkah yang menunjukkan keseriusan Bank OK Indonesia untuk terus berbisnis bank di Indonesia. Lalu pertanyaannya, apakah saya akan membeli saham ini untuk mendapatkan right issue-nya? Ya, kita cek dulu fundamental perusahaan yang satu ini. Kita membuka RTI Bisnis, terus kita melihat di key statistik ya teman-teman. Pertama yang akan saya cek itu adalah price earning ratio-nya. Apakah dia di bawah 10 kali atau malah lebih? Kalau dia lebih, maka saya tidak akan invest ke saham ini. Tetapi kalau di bawah 10, maka itu adalah lampu hijau bagi saya untuk masuk ke saham ini. Kita bisa lihat bahwa pairnya itu dari pairnya tidak menarik,
Maka untuk saham yang satu ini saya tidak investasi untuk sekarang. Karena untuk PER-nya saya melihat terlalu kecil. Jadi bisa dibilang bahwa laba perusahaan ini tidak worth it untuk harga sahamnya yang sekarang. Kita lihat bahwa operating profitnya itu 10 miliar. Sedangkan market cap-nya adalah 3,91 triliun. Jadi ini sangat berbanding jauh sekali ya PER-nya ya. Jika saya ingin PER-nya 10, maka paling tidak net profitnya harus 391 miliar. Nah, sedangkan net profit di sini setelah operating profitnya dikurangi dengan biaya-biaya lain hanya tersisa 4,9 miliar. Jadi labanya masih kurang worth it untuk harga sahamnya sekarang. Jadi untuk saham ini saya akan pantau dulu. Demikianlah sedikit review saya tentang saham DNAR. Sampai ketemu di video selanjutnya.